Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini dengan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, ketaatan, amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa oleh Allah terus diberikan kesabaran di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi semua yang dilarang, dan ridha, sabar ketika kita mendapatkan ujian, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita diberikan istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga usia kita di bulan Rajab ini Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami dan berikanlah kepada kami kenikmatan, dan ketika nanti bersua dengan Ramadan Engkau berikan jamuan spesial untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Rajab ini disebutkan oleh para ulama adalah Syahrul Zar'i, yaitu bulan yang diibaratkan kita untuk menanam. Menanam ini adalah menghangatkan mesin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rajab kita akan bertemu dengan Sya'ban, dan Sya'ban ini disebut oleh para ulama adalah Syahrus Saqi Lizar'i, yaitu bulan untuk menyirami. Artinya adalah kita semakin meningkatkan latihan amal-amal kebaikan. Dan ketika kita nanti berjumpa dengan Ramadan, ini merupakan Syahrul Hisadil Zar'i, yaitu di mana bulan kita menanam. Mohon maaf ya, bulan untuk memanen, yaitu memanen amal-amal soleh kita. Sehingga ketika Sya'ban ini seperti gumpalan-gumpalan seperti angin ya. Kemudian Sya'ban adalah awan, kemudian Ramadan adalah sebagai turunnya hujan. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan untuk melatih amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban-kewajiban besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu amalan, yang amalan ini yang hampir semua dari kita semuanya adalah insyaallah taala di dalam sehari bisa mengamalkan. Yaitu amal yang ditujukan dari satu kewajiban-kewajiban yang besar dari Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita melaksanakan haji ya, ratusan juta, puluhan juta, begitupun umrah. Bapak Ibu sekalian, puluhan juta. Ternyata ya di ujung setelah kita melaksanakan manasik,
fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ya, salah satu tujuan agungnya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh-oleh dari haji dan umroh Bapak sekalian. Dan semoga sampai detik ini itu melekat ya pada diri-diri Bapak Ibu kita semuanya, kita menjadi ahli zikir. Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Begitupun ketika nanti hadir Ramadan, kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan ketaatan di dalamnya. Di ujung ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa, melakukan banyak amal soleh, selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa target besar ketika kita melaksanakan puasa Ramadan kemudian kita berlebaran Idul Fitri? Jamaah sekalian, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita terus mengagungkan, mengakbarkan Allah, takbiran. Bertakbir itu adalah memperbanyak zikir, zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Di rakaat pertama tadi imam kita membaca aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Sholat adalah bagaimana kita agar senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika di rakaat yang kedua imam kita membacakan tadi, kalau tidak salah Ustaz ya, wa nadzkuruka katsira, agar kami ya Rabb, kata Nabi Musa dan Nabi siapa tadi? Ya Nabi Harun, ya sertakan ya saudaraku yaitu Harun ya, agar menjadi teman ya Nabi Musa alaihissalam, juga agar kami ini banyak berzikir kepadamu ya Allah, agar banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agung dan tingginya kedudukan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Begitupun dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Tidak ada satu penyesalan bagi penghuni surga, melainkan ketika penghuni surga itu ikhwatul iman mengingat waktu mereka ketika hidup di dunia. Dan ketika teringat ada beberapa detik ya ataupun saat itu terlewat dari zikrullah, itu yang paling apa? Yang paling merasa kehilangan. Ya Allah, sekiranya per detik waktu yang dulu ketika Allah karuniakan di dunia ini, walaupun hanya sekedar diisi dengan subhanallah atau diisi dengan satu detik la haula wala quwata illa billah, itu menjadi kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan kenikmatan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu detik itu menjadi sesuatu yang dirasakan sangat kehilangan. Itu yang dirasakan oleh nanti penghuni surga. Di antara yang mereka merasa kehilangan satu detik ketika waktu di dunia ini tidak diisi dengan zikrullah. Dan ulama besar kita yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak memasuki jannah, surga yang ada di dunia ini, maka hamba ini tidak bisa masuki surga akhirat. Apa itu ikhwatul iman? Bapak Ibu diberikan Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah ta'ala,
Yang pertama adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah wa dzikruhu, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali faidah-faidah yang terkait dengan zikrullah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk membedakan mana mukmin yang sejati, kemudian mana kaum munafikin, ini salah satu pembeda yang ada di dalam masalah zikrullah. Kalau orang yang beriman tadi adalah banyak zikrullah, sedangkan orang munafik yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah berzikir ya orang-orang munafik itu melainkan hanya sedikit saja. Ini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa dicek di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka hendak yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membalikan tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi antara ciri kemunafikan itu ketika mendirikan sholat, datang waktu sholat, kalau kata bahasa daerah di sini kusal-kusal, Pak. Itu saja, kusal-kusal ya. Malas maksudnya ya, kusal itu malas. Kalaupun mengerjakan, ya firman Allah Subhanahu wa taala yuraunan nasa. Kalaupun mengerjakan ini tidak ada dorongan melainkan hanya ingin dilihat oleh makhluk, oleh manusia, riya. Nah ini yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir melainkan sedikit saja. Nah Bapak Ibu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir pun selain tadi pembeda mana mukmin yang sejati, mana kemunafikan, maka zikrullah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun ini menjadi sinyal ataupun tanda barometer hidup ya, atau lemahnya, sehat ataupun sakitnya iman ataupun qalbu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barometernya adalah di antaranya zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika iman kita sedang memuncak, hati kita sedang sehat, ikhwatul iman, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah. Begitupun zikrullah ini adalah menjadi satu kenikmatan, atau yang kedua adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan adalah tadi ketika dimudahkan oleh Allah lisan kita zikrullah. Ketika hukuman, lisan kita dikeluhkan, lisan kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyebutkan hanya sekedar subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Padahal ini satu detik, Pak Hadi ya, tamlaul mizan. Dengan satu detik bisa memberatkan timbangan nanti di mana? Di yaumil mizan. Itu zikrullah, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita di dalam doa-doa kita meminta kepada Allah, Allahumma aini ala dzikrika, ya Allah tolong, ya Allah tolong kami agar bisa senantiasa zikir kepadamu. Karena walaupun tadi dua kalimat ringan ini Bapak Ibu sekalian, ketika Allah tidak izinkan, ketika Allah tidak berikan taufik kepada kita, yang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khafifatani, yang ringan di mana? Di bibir-bibir kita. Ini tidak bisa ya, tidak kuat mengangkat lisan ini untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa zikrullah, berzikir kepadanya. Dan kita mengira ketika membaca istighfar 100 kali di setiap zikir pagi ataupun zikir petang, itu sesuatu yang ringan.
Kalau secara hitung-hitungan ya kita tinggal menyiapkan waktu 5 menit barangkali, gitu ya. Itu selesai. Membaca istighfar 100 kali di pagi ataupun 100 kali di waktu petang. Ternyata banyak apanya? Banyak lossnya, banyak blongnya Bapak sekalian. Walaupun itu 5 menit gitu ya. Ini ketika tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga sebagai barometer seorang hamba cinta kepada Allah ataupun tidak. Sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, man arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah ahabbahu, maka hamba ini pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa wa man ahabbahu aktsara min dzikrihi, dan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia banyak menyebut-nyebutnya. Sebanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hari ini ya musim apa nih Pak? Musim hujan Pak Haji. Juga musim hujan baliho ini Pak Haji ya. Itu yang dicintai itu paling banyak yang disebut-sebut ya. Betul Pak ya? Yang didukung itu pasti yang paling banyak disebut-sebut. Karena apa? Mencintai. Apa Pak? Amin ya. Nah ini ikhwatul iman. Lah bagaimana ya dengan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, aktsar min dzikrihi, maka pasti akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, bahwa zikrullah ini adalah babullahil al-a'zam al-maftuhi bainahu wa bain 'abdihi ma lam yuqlaqul 'abdu bi qaflatihi. Jadi zikrullah ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pintu Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang senantiasa terbuka sepanjang hamba itu dia tidak melupakan zikrullah, tidak ghaflah, tidak melalaikan zikrullah. Ketika melalaikan, pintu besar itu tertutup. Tapi ketika senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terbuka. Senantiasa terbuka lebar. Dan zikrullah ini Masya Allah luar biasa. Ikhwatul iman adalah solusi terdekat, solusi termudah ya, yang bisa setiap waktu, setiap saat kita ambil, kita akses Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan zikrullah. Ada zikir indal humum, ya zikir ketika kita sedang dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdesak, ya dalam keadaan kita dirundung masalah, ya berbagai macam musibah, ya kesulitan. Ada zikirnya, ya ada zikirnya. Solusinya zikir, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu ulama tabi'in pada suatu hari beliau didatangi oleh beberapa orang. Ternyata beberapa orang ini mengadukan ya kepada beliau ini berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya. Dan oleh ulama ini diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Ya salah satunya dengan apa? Dengan solusi zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ustaz, wahai ulama, kampung saya tidak turun hujan. Sudah lama tidak hujan. Maka kata ulama tabi'in ini, perbanyaklah istighfar. Zikir ya. Zikrul istighfar, perbanyaklah istighfar. Datang orang yang kedua, wahai syekh, wahai ulama, wahai ustaz, mohon maaf ya, saya ini sudah lama sekali belum memiliki keturunan. Maka kata ulama ini, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Zikrul istighfar. Wahai ustaz, wahai ulama, kebun-kebun kami ini kering, tidak mengalir sungai-sungainya. Kata ulama tabi'in ini,
Perbanyak istighfar. Fakir istighfar, banyak istighfar. Wahai ustaz, ya, wahai ulama, ini rizki sedang seret ini, khususan rizki ini ya. Maka kata ulama tadi ini, perbanyak istighfar. Jadi memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarra wa yumdid bi amwalikum, ya, sungai-sungai menjadi mengalir, ya. Kebun-kebun mengalir sungai, ya. Semuanya permasalahan solusinya satu, ya. Ketika ditanyakan kepada ulama tabi'in ini, yaitu istighfar, perbanyak istighfar. Ini adalah pintu Allah yang sangat besar, yang sangat terbuka, zikrullah ini. Dan pemutusnya adalah kelalaian kita, penutupnya adalah keghaflahan kita. Dan bagi Rasulullah SAW, lalai dari berzikir itu dianggap untuk dirinya adalah satu apa? Satu kesalahan. Itu bagi khusus bagi siapa Pak? Bagi Nabi SAW. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa zikrullah taala mulazamatihi, ketika kita berzikir kepada Allah kemudian terus melazimkan, terus kita ini dawam zikrullah, ya, dihiasi, ya, lisan-lisan kita basah dengan zikrullah. Wala yakunu illa bil mu'minin, dan itu tidak terjadi melainkan ini ada pada hamba-hamba Allah yang beriman. Mumtali'in qalbuhu wa ta'dzimihi, qalbunya, hatinya akan dipenuhi dengan zikrullah. Dan ini pun adalah sebagai wujud apa? Seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, zikrullah kepada Allah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai yang akan memberikan jalan keluar. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berhadapan, ya, dengan musuh yang begitu hebat, pasukan yang begitu banyak, apa yang bisa mengokohkan, menenangkan jiwa mereka? Salah satu amal terbesarnya adalah zikrullah, sama sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ketika melihat sesuatu tantangan besar, orang-orang yang beriman berzikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Kemudian seorang nabi yang mulia, yaitu Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam, ketika berada, ya, di dalam perut ikan, ketika dimakan oleh ikan, sebab beliau bisa keluar atau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan karena apa? Zikrullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini salah satu bagus sekalian, ya, doa indal garub, ketika kita sedang mendapatkan begitu apa? Himpitan masalah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pasti langsung ketika kita sedang sempit hati akan dilongkan hati, ya, akan dilapangkan dada kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan solusi jalan keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba pun dimudahkan kita, lisan-lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa zikrullah, ini adalah sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Ini pun adalah sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Idza aradallah
bi 'abdihi khairan habbaba ilaihi ya dzikru. Sebagai tanda seorang hamba ini dikehendaki kebaikan, diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan seorang hamba itu mencintai, senantiasa ingin berzikir, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Salah satu isi nasihat adalah tentang zikrullah. Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, inna mathala ahli dzikri wal ghaflati kamathalin nuri wal dhulumati. Wahai putraku, permisalan seorang yang berzikir dengan seorang yang lalai tidak berzikir, perumpamaannya adalah seperti cahaya dan kegelapan. Permisalannya seperti cahaya dan kegelapan. Ketika senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya qalbu kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan ketika kita ini meninggalkan zikrullah, ini berarti qalbu kita ya ini berada di dalam ini suasana apa? Gelap, ya gelap gulita. Gelap gulita. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sampai beliau ini ketika meneliti Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat juga hadis-hadis yang terkait dengan zikrullah, ini mendapatkan 70 lebih manfaat ataupun fawaid dari zikrullah. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikrullah ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah salah satu kebahagiaan yang sangat besar bagi kita sebagai seorang hamba. Yang diingat oleh siapa? Oleh Rabbul Alamin. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, zikirlah senantiasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengingat kalian. Mengingat kita. Bahkan kita disebut-sebut namanya di majlis yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir di majlis ilmu. Ini majlis zikir, majlis ilmu. Dibacakan firman Allah, jadi dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis zikir. Kita menyebut-nyebut Allah, maka nama-nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang lebih mulia, di hadapan para malaikat. Bahkan kata para ulama, nama-nama kita pun disebut-sebut kepada para nabi dan para rasul. Ketika kita senantiasa yang berada di majlis zikir, kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, surat 33 ayat 35, Allah menyiapkan ataupun menjanjikan ampunan. Allah menyiapkan maghfirah untuk az-zakirin wa zakirat, laki-laki yang berzikir ataupun muslimah yang berzikir. Telah disiapkan apa? Ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat zikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali. Dia banyak sekali. Ya, zikir yang mengingat-ingat, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ya ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah qiraatul Quran. Ini zikir yang sangat agung. Ketika tadi membacakan la haula wala quwata illa billah, ini adalah kanzun min kunuzil jannah. Begitupun di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai kanzun tahtal arsy, yaitu harta perbendaharaan yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Arsyur Rahman. Maka qiraatul Quran ini meramu semuanya, ya, meramu semuanya. Ketika satu zikir ini menjadi yang gurisan, akan ditumbuhkan ya satu pepohonan tumbuhan ataupun satu pohon kurma di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika qiraatul Quran
kita mentilawahkan Al-Quran, maka ini pun adalah amalan yang akan mengantarkan ke dalam jannah. Ketika membaca satu zikir, balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika qiraatul Quran pun dosa kita diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika nanti kita di yaumil qiyamah kita senantiasa membaca Al-Quran, kita memiliki hafalan tentang Al-Quran, maka derajat surga kita itu adalah di ayat yang terakhir yang kita baca. Ya, bacalah, naik. Setelah naik suruh baca lagi. Ada lagi nggak nih misalkan Pak ya? Yang kita hafal. Naik. Ya naik lagi. Semakin banyak maka semakin tinggi derajatnya nanti di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim. Ini adalah zikir yang sangat agung, yaitu ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian secara umum adalah ketika kita berdoa, ini pun adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketaatan kepada Allah secara bahasa itu disebut sebagai zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun memang ada amal-amal yang khusus itu yang disebut sebagai zikir, seperti bertasbih, ya, bertahmid, ya, bertakbir, tahlil, dan semua kalimat-kalimat zikir tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini ikhwatul iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada zikir muqayyad, itu zikir yang diikat dengan hitungan-hitungan tertentu. Seperti kita selesai melaksanakan sholat, setelah salam kita disyariatkan untuk istighfar. Masya Allah ya. Padahal sholat pun secara arti adalah doa, secara umum juga sebagai zikrullah. Harus ditutup dengan apa? Dengan zikir juga ya sholat itu. Tadi tujuan sholat pun adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diselewengkan Pak ya, jangan disimpangkan. Jadi kan sholat itu tujuan untuk mengingat. Berarti kalau ingat Allah saja cukup ya, tidak usah ruku, tidak usah sujud gitu ya. Itu tidak benar ya. Jadi cukup eling ya. Jadi ketika datang waktu sholat cukup eling saja. Jadi sudah datang waktu sholat, tidak usah wudhu, tidak usah sholat gitu ya. Ungkat-ungkat kalau bahasa kita ya. Nah ini keliru ya. Tidak seperti itu. Nah setelah sholat pun kita diperintahkan untuk berzikir ya, istighfar. Ya, membaca tasbih 33 ya, tahmid 33, takbir ya. Nah, ini zikir muqayyad. Kemudian yang selanjutnya ada zikir yang disebut sebagai zikir mutlak. Sebagaimana puasa juga sama ya, puasa mutlak, puasa yang muqayyad itu ya, yang telah ditetapkan hari-harinya, waktu-waktunya. Kemudian ada puasa yang mutlak ya. Salat pun sama ya. Salat yang muqayyad, ada salat yang mutlak. Maka zikir pun ada yang mutlak. Ini tidak dibatasi dengan apa? Dengan hitungan-hitungan. Tidak dibatasi dengan waktu-waktu. Ya zikran katsir ini maksudnya, dengan zikir yang banyak, ini zikir yang mutlak. Secapainya lisan kita. Secapainya lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, zikir pun ini merupakan salah satu amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita senantiasa mengagungkan, mensucikan, mengakbarkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir pun ini adalah sebagai obat penyakit hati. Ala bizikrillah, ya, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatmainul qulub, maka qalbu kita menjadi tenang, tumanina. Dengan memperbanyak zikrullah, keresahan, ya, kegundahan, semua apapun ya, penyakit-penyakit di dalam hati, maka ini diobati dengan apa? Dengan zikrullah, dengan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Begitupun qaul-qaul para ulama terkait dengan zikrullah ini adalah ketika kita memperbanyak zikir, ini merupakan syifaul qalbi. Ini menjadi obat hati kita. Sedangkan zikrun nas, kita banyak membicarakan siapa makhluk, ini merupakan penyakit. Ini merupakan penyakit. Ya, memperbanyak mengingat-ingat makhluk itu ya, menyebut-nyebut siapa makhluk manusia ataupun apapun yang perkara-perkara duniawi yang mengalahkan zikrullah itu penyakit. Yang penyakit hati, mengotori hati, mengeruhkan kalbu kita. Ketika berbicara zikir, yang terdekat dengan amali seharian kita itu tentang tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak. Ya ketika memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, ketika kita sering terus amalkan di antara zikir tersebut, ini pun adalah sebagai apa? Sebagai sebab doa kita cepat diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sabda Nabi SAW, pintu-pintu langit terbuka dengan zikir ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini jumlah pahalanya tidak terhingga. Ya zikir yang terakhir barusan. Subhanallah wa bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ada di buku zikir pagi dan petang itu Bunda ya. Bukunya kecil. 15 menit selesai tapi berjuta-juta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Dalam hadis riwayat Muslim, zikir yang barusan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ini lebih aku cintai, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada dunia dan seisinya. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Betapa tidak, subhanallah, mensucikan Allah, maha suci Allah. Ya, ketika ada keburukan-keburukan, maha suci Allah, ini tidak ada ya kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kekurangan, kelemahan, tidak ada. Begitupun ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ini untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk menekan semua kesombongan, ya, semua kiber, ya, sum'ah, ya, takabur ini memang dikikis dengan apa? Dengan zikrullah. Menyebut-nyebut nama Allah, ya alhamdulillah. Kita ini tidak ada apa-apanya, semuanya ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sekecil apapun karunia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika dapat masalah, ya, kita melihat satu menurut kita ini benteng yang sangat tebal, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kita memiliki Allah Al-Akbar yang maha agung, yang maha besar. Lebih besar daripada masalah-masalah kita, lebih besar dari semua problem-problem yang dimiliki oleh kita. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ketika arsy yang dibandingkan dengan kursi itu diibaratkan padang pasir dengan apa? Dengan cincin. Ya Ibu sekalian, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Maka pertanyaannya, Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Ya, Allah yang maha besar. Yang nanti dari surga
kita diizinkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ru'yatullah. Memandang Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang paling puncak. Padahal jannah surga Allah Subhanahu wa taala itu kumpulan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada kenikmatan yang paling besar, yang paling puncak, yaitu ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, Bapak Ibu berkat Allah Subhanahu wa taala yang berbanyak tadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ahabul kalami ilallahi arba'un. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah subhanallah. Yang sangat dicintai. Maka pantas tadi ketika kita banyak berzikir, kita ini dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Walhamdulillah. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wala ilaha illallah. Kemudian yang keempat, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna badata. Jadi boleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kalimat mana saja dari yang 4 ini. Mau dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau dari alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Mulai dari mana saja, ya. Yang kita mau. Tidak masalah, ya sabda Nabi. Yang boleh diucapkan. Jelas 4 kalimat ini, kalimat zikir ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, ketika kita membaca 4 zikir tadi, Bapak Ibu, ikhwatul iman, subhanallah walhamdulillah, ya, Allahu akbar, ditambah la haula wala quwwata illa billah. Yang ditambah lagi, ya berarti ada 5, ya, lafaz zikir. Apa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala? Ini dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ma'al ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuhu walau kanat akthar min zabadil bahri. Tidak ada seorang yang berada di muka bumi yang berzikir tadi la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah, haula wala quwata illa billah, melainkan akan dihapus, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sepenuh tadi sebanyak apa? Buih di lautan. Pada hari ini di rumah-rumah kita, khususnya ibu-ibu kita, ya Pak, ini senang menanam apa Bu? Menanam bunga-bunga Bu, ya, pohon-pohon, ya. Itu indah sekali. Ada yang, dan harganya variasi, ya Pak. Ada yang sangat mahal sekali, ya Bunda, ya. Senang sekali, ya, ketika memiliki apa? Tanaman gitu, ya, yang apa, hijau, ya, rumah kita hijau. Nah, nanti di jannah pun, ya, akan diberikan salah satu balasan dari zikir itu, diberikan tanaman-tanaman di surga. Dan lebih indah daripada tanaman-tanaman yang ada di mana? Di depan rumah kita, sekeliling rumah kita, yang ada di dunia ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ini di bulan Rajab, ya, Isra dan Mi'raj. Laqitu Ibrahim lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni as-salama. Ketika sedang peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berjumpa dengan siapa? Dengan bapaknya para nabi. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lain, selamat datang anakku. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis ini, wahai Muhammad, sampaikan salamku, ya, salam dariku kepada umatmu.
Kemudian akhbirhum, dan kabarkan kepada umatmu, annal jannata thayyibatut turba azbatul ma wa annaha qi'anun. Kabarkan kepada umatmu, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa surga itu tanahnya ataupun debunya saja harum. Jadi jangan dibayangkan debu yang ada di sini, Pak ya. Buat kita bersin-bersin batuk ya. Jadi sana itu udaranya pun sangat wangi sekali. Airnya sangat segar yang di jannah itu. Tanahnya datar dan ditanam. Nah, ini salah satu tanaman yang di mana di jannah itu, dan itu akan diberikan kepada siapa? Kepada hamba Allah yang menzikirkan kalimat zikir ini, dan akan diberikan tanaman-tanaman yang sangat indah di mana di jannah. Itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akan diberikan tanaman-tanaman yang sangat indah di mana? Di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa yang di dunia ditinggalkan sudah ya. Tapi kita diberikan ya tanaman-tanaman yang sangat indah. Yang beberapa bulan ke belakang kita sudah membahas tentang begitu indahnya surga. Itu daunnya, ranting-rantingnya saja dari apa? Dari emas dan perak. Rantingnya saja dari emas. Cabangnya ya dari emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun terkait dengan tadi tasbih ya. Ketika kita berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini sama dengan apa? Kita telah melakukan 1000 kebaikan di dalam sehari. Di dalam sehari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim, ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Tidak bisakah kalian ini mendapatkan 1000 pahala di dalam satu hari? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu sa'ilun min julusa'ihi kaifa yaksibu alfa hasanah. Bagaimana Rasul, kami ini bisa sampai kepada 1000 kebaikan di dalam apa? Di dalam sehari. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin. Dengan apa? Dengan 100. Ya, dengan 100 kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan 1000 pahala kebaikan. Jadi dalam satu hari. Jadi dengan apa? Dengan 100 kali bertasbih ya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi tadi? 20 menit lagi ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya fatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih ya, tahmid, kemudian takbir, kemudian apa? Tahlil, kemudian tadi ditambah apa? Hauqalah. Yaitu la haula wala quwwata illa billah. Nah, terkait dengan hauqalah, ini adalah kalimat yang sangat agung maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi makna dari kalimat la haula wala quwwata illa billah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah satunya, juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan tentang makna yang terkandung di dalam kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ini merupakan perbendaharaan kekayaan yang ada di mana? Di surga ataupun di bawah Arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini di dunia ini kalimat yang sangat ajib. Ajib sekali kalimat ini. Yaitu penerimaan apa? Penerimaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini berserah dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan an ma'siyatillah, agar kita ini bisa terjauh dari kemaksiatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, illa bi ismatihi, kecuali memang ini penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Wala quwwata, kita pun tidak memiliki kekuatan ikhwatul iman Bapak Ibu sekalian ala ta'atihi, untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima'unatihi, melainkan pertolongan dari siapa? Dari Allah. Jadi kita ini tidak memiliki kekuatan agar bisa dibentengi dari kemaksiatan, melainkan pertolongan dari Allah, penjagaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kami ya Rabb, tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah, melainkan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita bisa senantiasa ibadah kepada Allah? Karena kita berkat pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terkait dengan hauqalah ini, la haula wala quwata illa billah. Ini sebagai bukti apa? Kalimatun istislam. Ya zikir pernyataan ketundukan, berserah diri seorang hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Setiap kita mendapatkan apa? Mendapatkan kesulitan, ya, mendapat kesulitan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, ya, tidak ada kekuatan. Ya, melainkan semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidhu ila Allah, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istislam ini adalah kunci jalan keluar, kunci semua kebaikan dalam kehidupan kita. Falamma aslama, ya, di setiap bulan Zulhijjah kita diingatkan tentang apa? Kisah besar manusia agung, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berserah diri. Ya Allah, ya sudah, bagaimana perintahmu saja ya Allah. Begitupun sang anak, wahai ayah, jangan ragu untuk melaksanakan apa? Perintah Allah. Falamma aslama, ketika keduanya taslim, tunduk patuh, diberikan jalan keluar, solusi. Ya, diberikan 2 kibas yang besar. Ya, setelah itu apa Bapak sekalian? Nama-nama mereka senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Kemudian apa yang telah menjadi pengorbanan mereka dijadikan sebagai manasik dan dijadikan sebagai ibadah untuk umat-umat setelahnya. Ya, ini akibat apa? Buah dari taslim, istislam, berserah. Udah berserah, diberikan apa? Jalan keluar. Dan itu menjadi apa? Menjadi fitrah manusia, ya. Ya, kita melihat di peristiwa-peristiwa kecelakaan, ya, yang yang berat gitu ya di udara. Nah, kita melihat ya, Pak, bagaimana ya, mohon ini di kisah ya, memang ada terjadi faktanya ya, seorang pilot itu ya, ketika memang benar-benar sudah akan terjadi kecelakaan, itu keluar apanya? Fitrahnya. Ya, baik yang muslim ataupun yang non muslim. Itu ya, baik yang muslim ataupun yang non muslim, keluar apanya? Fitrahnya. Menyebut apa? Wahai Tuhan, gitu ya. Wahai Tuhan. Ya. Ya, muslim yang berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, yang berserah itu bagi hamba-hamba Allah yang beriman ini menjadi apa? Menjadi kunci jalan keluar, berserah. Bukankah ketika ya di dalam kehidupan realita di masyarakat, ya ketika mendapatkan ujian, masalah, ujung-ujungnya datangnya kemana, Pak? Ke masjid, sujud, begitu. Kita ujung-ujungnya datangnya kemana? Ke masjid, sujud, gitu ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hauqalah, ya, la haula wala quwwata illa billah. La haula bina ala amali bit ta'ah. Ya, ini disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Ya Rabb, tidak ada daya, tidak ada kekuatan ya Allah untuk kami bisa melaksanakan amal soleh, ketaatan illa billah, kecuali pertolongan darimu ya Allah. Wala quwwata lana ala tarkil ma'siyati illa billah. Ya Allah, kami pun tidak kuasa, tidak bisa ketika di depan ini ada kemaksiatan, kami ini bisa mundur dari kemaksiatan, melainkan pertolongan darimu ya Allah.
ketika kita bisa mundur ketika di depan ada kemaksiatan, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir yang selanjutnya ini banyak sekali tentang zikir ini selain hauqalah yang kelima tadi, kemudian yang keenam tadi sudah kita singgung adalah istighfar. Istighfar, ya istighfar. Kemudian ada sayyidul istighfar. Kalau istighfarnya tadi sudah Bapak Ibu sekalian ya. Man aktsara ya istighfar, barang siapa yang memperbanyak zikir istighfar. Pertama, ketika dia sedang sedih banyak istighfar, ini ayah bunda sekalian akan segera dibahagiakan. Dihilangkan itu semua kabut-kabut kesedihannya dengan memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian ketika sedang mendapatkan masalah akan diberikan jalan keluar. Ini dengan apa? Memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang ketiga, ya. Di dalam sabda Rasulullah SAW, ketika berbanyak istighfar akan diluaskan rezekinya, akan dibanyakan rezekinya dari berbagai arah. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita membacakan sayyidul istighfar di waktu pagi dan petang minimal. Sayyidul istighfar ini penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kemudian khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka. Kemudian ya sampai selesai ya. Bapak Ibu doakan Allah Subhanahu wa taala, apa pahalanya? Ketika dibacakan di waktu malam ya, zikir pagi dan petang ketika wafat seseorang, maka mukinan, tapi syaratnya mukinan, ini ada syaratnya mukinan, harus mengilmui ya, mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan apa? Sayyidul istighfar, maka balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Balasannya surga. Karena kalau kita melihat isi kandungan dari sayyidul istighfar, ya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kandungan sayyidul istighfar. Ya, tadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya abu'u laka a'udzu bika min syarri ma sana'tu ya abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari kita lihat apa isi kandungannya. Dan ketika kita melaksanakan isi kandungannya, kemudian kita menzikirkan sayyidul istighfar ini mukinan, maka garansinya ya balasannya ini pasti jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min ahli jannah. Maka yang membacakan sayyidul istighfar ini ya di waktu pagi ataupun petang, ini balasannya adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya Rabb, Engkau adalah Rabbku. Ini pengakuan bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Ya, sedangkan Rabb ataupun sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Berarti ini hamba yang bertauhid, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani. Engkau lah yang telah menciptakanku. Kita ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Wa ana abduka. Dan aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ya, aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika. Dan kita sebagai seorang hamba ini terikat dengan apa? Dengan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa wa'dika mastata'tu. Ya, perjanjian untuk melaksanakan ketaatan kepada Beliau. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Rabb. Ya, kita berlindung ya. Aku berlindung kepadamu ya Rabb. Ya, dari keburukan-keburukan apa? Ma sana'tu. Apa yang telah aku perbuat, apa yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-Mu ya Rabb yang telah diberikan kepadaku.
Ini pengakuan, ya, pengakuan. Semua nikmat itu kita sandarkan, kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abu'u bi dzambi faghfirli. Kita pun laporan kepada Allah, Bapak Ibu, ikhwatul iman. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Kepadamu ya Allah, banyak dosa ya Allah. Untuk itu faghfirli. Faghfirli ya Allah, ampuni ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada lagi ya Allah. Siapa yang akan mengampuni dosa-dosaku ya Allah kecuali siapa? Kecuali Engkau ya Allah. Jadi mengakui, mengimani Allah satu-satunya pengampun dosa, diampuni dosa-dosa kita oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan, yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu siang ketika wafat, maka pasti jaminannya adalah surga. Atau di waktu malam, ya Pak, zikir pagi dan petang, maka balasannya pun adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa diamalkan ya Bapak Ibu, ya pagi dan petang minimalnya ya, tentang sayyidul istighfar. Kemudian selanjutnya hadal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi istighfar sudah, ya hauqala sudah. Kemudian yang selanjutnya terakhir itu apa? Sholawat. Ya, as-sholatu ala nabi. Itu memperbanyak sholawat ya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun adalah satu di antara zikir yang pahalanya begitu besar, begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya khususnya di hari ataupun di malam Jumat kita disyariatkan untuk memperbanyak sholawat ataupun di hari-hari biasa. Minimal setelah ketika zikir pagi minimal 10 kali kita ya Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. 10 kali ya zikir pagi, kemudian zikir petang pun sama ya. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad ya. Atau panjang lagi mau salawat Ibrahimiyah silahkan ya, panjang ya. Silahkan ya, panjang lebih utama. Ini banyak sekali ya faedah ataupun pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memperbanyak sholawat ya atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apa? Atas diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah azamun nikmah, di antara nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'atha fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul. Sehingga ada pembawa hidayah, yang pembawa cahaya, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan, mengeluarkan kita dari kegelapan, dari ketidakmengertian bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing, ya, kita diajak, diterangi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika kita bersolawat, kita ini telah melaksanakan perintah Allah. Kita ini sedang beribadah kepada Allah. Karena dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah para malaikatnya bersolawat. Yang dimaksud Allah bersolawat, ya Allah memujinya. Allah memuji, Allah memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para malaikat dan seluruh makhluk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi. Ya, malaikat ya mendoakan, memintakan ampunan. Ya, kemudian kita sebagai hamba, ya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan syafaat. Ya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatul utsma di mahsyar. Begitupun syafaat untuk masuk ke dalam jannah, ya masuk ke surga. Begitupun syafaat ketika ya ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasuki neraka terlebih dahulu, jadi berikan syafaat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu.
Ya, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, Bapak Ibu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, min asbabi ijabati doa. Ya, sholawat ini diantara sebab doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu diantara adab sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memuji yang pertama dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan apa? Bersolawat. Ini sebab akan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salatan, satu salawat Allah akan balas dengan 10 salawat, 10 pahala, 10 kebaikan. Dengan satu salawat, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbul lid darajat, akan mengangkat derajat kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi memperbanyak salawat, ini jalan ya dalilun ilal jannah. Ini adalah jalan bagaimana kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Taharatu min lagwil majalis. Ya, satu majlis ketika di dalamnya tidak disebutkan sholawat, maka itu adalah majlis yang sangat buruk. Begitupun seseorang yang ketika disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersolawat, itu adalah umat yang paling pelit, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi ahli zikir yang senantiasa zikrullah, yang senantiasa kita dimudahkan lisan-lisan kita digerakkan oleh Allah untuk senantiasa menyebut-nyebut banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.